Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kini kita kembali bersekutu bersama dalam ibadah keluarga rutin. Kini marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, umat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman dalam ibadah keluarga rutin malam ini dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrik L. Tiwo. Kini, marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan, dan menyanyikan pujian bagi kemuliaan namanya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 24, bait yang pertama. Mari menghadap Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini, untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Pada malam ini, kita boleh kembali disatukan dalam ibadah online untuk bersama-sama memuji dan muliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Kami rindu akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik L. Tiwo. Urapilah beliau dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang disampaikannya boleh kami mengerti, dan kami dimampukan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, pimpin dan sertai ibadah kami saat ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan sepanjang ibadah kami ini hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 35, bait yang pertama. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Umat Tuhan, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi termasuk anak-anak, tibalah saatnya kita dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga rutin pada malam hari ini. Karena itu sebelum kita membaca nas Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Hosea. Hosea pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-5 hingga 7. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakan kami kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika kami kembali akan disapa oleh sabda Tuhan,
Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami terus untuk tetap menyatakan iman percaya kami hanya kepadamu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Layakkan dan kuduskan kami semua dengan firman dan roh. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab sekali lagi dari kitab Hosea pasal 11 pada ayat 5 hingga ayat 7 yang menyatakan demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memperlakukan dalam hidup hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Umat Tuhan, ibu bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam dan selamat beribadah, ibadah kebaktian rutin di hari Rebo malam hari ini. Nas Alkitab tadi patut kita renungkan dengan tema berbentuk pertanyaan. Membelakangi Tuhan, hukuman. Kita tahu bersama jika relasi Tuhan Allah dengan umatnya Israel waktu itu sangat dinamis dan nuansanya warna-warni. Terkadang hubungan mereka harmonis, namun acap kali penuh ketegangan dan tekanan. Bila relasinya begitu mesra, akrab dan intim terjadi, tetapi serentak dengan itu juga bisa terjadi adanya gap atau jurang yang sangat lebar serta dalam antara umat dan Tuhan Allah. Dalam kesaksian narasi dan syair dari kitab Hosea, relasi Tuhan Allah dengan umat pilihannya atau Israel sangat istimewa, unik, serta khusus. Tuhan Allah sering dipersonifikasikan sebagai Bapa yang penuh kepedulian terhadap umat pilihannya yang dianggap sebagai anaknya terkasih. Bahkan juga dilukiskan Tuhan Allah seperti suami yang sangat setia pada janjinya bagi umatnya yang dikiaskan seperti seorang istri. Akan tetapi dalam kenyataan keharmonisan perjanjian dan relasi indah serta intim Tuhan Allah dengan umat pilihannya waktu itu sering terganggu oleh ulah umat pilihannya sendiri. Umat yang dipilihnya seringkali tidak taat, tidak patuh dan tidak setia pada respons mereka terhadap perjanjian kepada kasih setia Tuhan Allah. Umat Tuhan, perjanjian yang Tuhan Allah lakukan bagi umat pilihannya malah sering dikhianati, dilanggar, bahkan ditinggalkan oleh umatnya. Dengan kata lain, sebagaimana nas Alkitab tadi, umatnya sering membelakangi Tuhan Allah.
dengan berbalik dan berseru kepada Baal, sehingga mereka tidak lagi memuliakan, meninggikan Tuhan Allah yang telah memilih mereka, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, juga dalam pembuangan di Babel. Nah, imbas dari umatnya yang membelakangi Tuhan Allah dan menyembah Allah atau ilah lain, tentu saja kutukan dan hukuman berat menanti mereka. Hukuman Tuhan Allah yang diberlakukan terhadap umatnya sejatinya harus dilihat juga sebagai tindakan agar supaya umatnya jerah untuk berbuat dosa, kesalahan, dan bertobat. Inilah yang diungkapkan Nabi Hosea, bahwa bangsa Asyur pernah mengalahkan bangsa Babel serta menjajah Israel, bahkan menjadi raja mereka. Peristiwa tragis, memprihatinkan dan miris ini terjadi oleh karena kepongahan umat Israel itu sendiri yang membelakangi Tuhan Allah. Mereka lalu memuji Baal. Umat Israel sepertinya amnesia atau juga mungkin pura-pura lupa, bahkan juga sengaja melupakan terhadap sejarah hidupnya. Dikala mereka pernah menjadi budak belian di Mesir, kemudian tangan Tuhan bekerja, mereka dibebaskan oleh Tuhan Allah Yahweh. Demikian juga ketika mereka berada di pembuangan Babel, Tuhan Allah dengan penuh cinta kasih dalam kesetiaannya yang tak bertara itu menyelamatkan mereka. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini bersama-sama patutlah kita sadari dengan sesungguhnya bahwa ketika tindakan kita membelakangi atau melanggar perjanjian serta perintah Tuhan Allah, pasti akan berdampak buruk, pasti akan berdampak tidak baik dalam hidup dan penghidupan kita. Baik itu terjadi secara pribadi maupun komunitas, keluarga, atau juga terhadap orang lain. Oleh sebab itu, diingatkan bagi kita, biarlah kita juga terus-menerus berpegang pada sabda atau firman Tuhan, agar kita tetap melihara, menjaga serta merawat terus-menerus perjanjian Tuhan Allah. Perjanjian Tuhan Allah berkaitan dengan keselamatan yang Tuhan Allah sendiri sudah berlakukan bagi kita, umat pilihannya, di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu kita semua selayaknya harus menjaga, merawat, memelihara perjanjian keselamatan itu dengan ketaatan, kesetiaan, ketekunan yang penuh. Kita beriman, kita percaya hanya kepada satu-satunya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Ya, meskipun kita sadari secara bersama kita juga harus menghadapi berbagai macam cobaan, godaan-godaan, baik itu secara spiritual, iman, maupun segi-segi material dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini, ketika kita bersama-sama harus menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang berimbas dalam kesehatan kita, juga kebutuhan hidup kita sehari-hari. Umat Tuhan, marilah kita sekalian selalu berdoa, memohon kuasa Roh Kudus, supaya kiranya kita tetap diberi kekuatan serta keteguhan iman oleh Tuhan Yesus Kristus. Termasuk juga imunitas diri kita masing-masing.
ketika berada pada era adaptasi dan keadaan baru saat ini. Terpujilah Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah kita naikkan syafaat kita berdoa. Engkau telah mengingatkan kami dengan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah kami tetap taat, patuh, dan setia dalam pengakuan iman kami kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Itulah yang mendorong berikan kekuatan bagi kami untuk selalu menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Karena kuasa Roh Kudus selalu mendampingi, menguatkan kami ketika kami berada dalam pergumulan dan kelemahan dalam segala hal. Karena tolong kami selalu dengan firman dan Roh Kudus, ya Tuhan. Khususnya bagi kami, seluruh warga jemaat dan para presbiter, unit misioner yang ada di GPIB Jemaat Eklesia ini, dalam kebersamaan kami, untuk selalu memuji memuliakan nama Tuhan, beribadah walaupun terbatas dalam kondisi adaptasi baru dan keadaan saat ini. Biarlah Bapa memberkati semua persekutuan, pelayanan, kesaksian, dan pembinaan yang ada di GPIB Jemaat Eklesia. Biarlah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Dan berguna bermanfaat bagi umat-Mu juga dalam ibadah-ibadah. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di dalam beribadah dan juga umat-Mu. Khususnya tim media sosial yang mendukung, menopang akan semua kegiatan ibadah-ibadah secara daring. Berkati mereka semua ya Bapa. Kami ingat juga banyak umat-Mu GPIB Eklesia yang berada dalam kelemahan tubuh dalam pergumulan kesehatan. Kami membawa dalam doa saat ini. Bersyukur Bapak Diaken Utomo Supardan boleh kembali dirawat di rumah. Demikian juga Bapak Penatua Hasibuan mempersiapkan diri perawatan di rumah, dan berdasarkan informasi kalau memungkinkan dia akan kembali dirawat di rumah sakit Budi Asih. Tolong kedua pelayan-Mu ini ya Bapa, keluarga mereka yang mendampingi, berikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman percaya. Berkati juga proses pemulihan perawatan Bapak dan Ibu Pasandaran, Dr. Lingkan, Bapak Sutiadi, Ibu Saimin, Ibu Wati, dan semua umat dan jemaat-Mu
yang mungkin dalam kelemahan tubuh oleh karena juga kesehatan terganggu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah melakukan hal yang baik bagi keluarga Bapak Penatua Laika Sumbayak, di mana suami istrinya boleh melewati swab dan reaksinya negatif, dan boleh melaksanakan juga perkawinan Kristen bagi anak kekasih mereka. Berkati semua orang tua yang lanjut usia, berkati Bapak Ibu orang tua, berkati para pemuda-pemudi, anak-anak teruna remaja, anak-anak tanggung, kecil maupun balita, dalam semua karya layan studi mereka yang mereka lakukan di rumah masing-masing atau di luar rumah. Tuhan tolong selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, berkati semua umat-Mu, kuatkan iman, kuatkan imunitas kami ketika harus menghadapi dampak dari pandemi COVID-19 ini, baik segi kesehatan, juga masalah-masalah kebutuhan sehari-hari. Segala upaya usaha dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan berkati, cukupkanlah. Berkati semua proses juga pelayanan, kesaksian, maupun diakonia untuk mendukung, menopang bagi umat juga yang berdampak secara ekonomi karena pandemi COVID-19 ini. Berkati semua umat-Mu yang Tuhan beri berkat untuk juga meneruskan berkat bagi sesama umat, khususnya di tengah jemaat GPIB Eklesia ini. Hanya kepadamu kami pasrahkan semua harapan dan pergumulan kami, semua rencana karya kami ke depan. Karena itu berkatilah kami semua ya Bapa, berkati kami masing-masing pribadi dan keluarga kami. Dan inilah doa kami, Tuhan berkati juga akan masyarakat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, di pusat, di daerah sampai di desa, sipil, TNI, Polri, BUMN, wakil-wakil rakyat, tim medis, dokter, juru rawat, tim relawan, dan semua pasien yang terpapar. Tolong mereka semua ya Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hiburkan juga keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka karena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Beri kekuatan iman dan pengharapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa, kekurangan dan kealpaan kami yang melanggar kehendak-Mu, tidak berkenan dan tidak menyenangkan kepadamu, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan dan perilaku kami sehari-hari, bahkan yang menyakiti sesama kami. Layakkan dan kuduskan kami semua ya Tuhan, dan ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami menyatukan doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerenan hati, marilah memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan, serta kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Untuk persembahan kita menyanyi dari Gita Bakti 84, bait pertama dan kedua. Inilah ungkapan syukurku.
Umat Allah yang terkasih, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua berkat yang boleh kami terima. Saat ini kami serahkan kembali sebagian kecil berkat-Mu sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan kami ini Tuhan, dan pakailah kami sebagai penyalur berkat-Mu kepada sesama, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah keluarga rutin pada malam hari ini. Dan ibadah kita tetap berlangsung terus dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu silakan berdiri. Kembalilah dalam kehidupan keseharianmu. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk terus mengingat peran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan dan pengharapan kita. Mari kita memuji Tuhan, ingat akan nama Yesus. Umat Tuhan, kini angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Serta terimalah curahan berkat ilahi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.